Halo sahabat Setara, di seri edukasi video ini ya, saya ingin membahas mengenai apa sih edifikasi. Ya, kenapa itu edifikasi penting buat membangun bisnis. Anda perlu pelajari sekali lagi video ini berkali-kali, praktekkan dan ajarkan seperti biasa ya sahabat Setara. Oke, mari kita mulai biar cepat. Nah, saya akan bahas mengenai 5W satu hanya ya. What, why, who, when, where, dan how. Ya, kita mulai dengan yang pertama. Apa itu edifikasi? What? Ya, apa itu edifikasi? Edifikasi adalah mempromosikan pihak ketiga secara tulus. Ya, harus secara tulus, sahabat secara kenapa secara tulus? Karena eh, bayangkan pihak ketiga itu adalah lifeline kita ya. Lifeline kita, dia membantu kita dengan meluangkan waktunya untuk membantu kita itu eh, biar kita punya bisnis besar. Maka sahabat Sarah harus mempromosikannya secara tulus ya, berterima kasih secara tulus kepada orang tersebut. Ya kenapa? Karena Anda perlu memberikan kekuatan ya kepada pihak ketiga tadi, kepada lifeline Anda. Nah, kalau dia sudah punya kekuatan, karena Anda memberikan kekuatan tersebut, maka dia bisa membantu Anda untuk mempengaruhi prospek Anda. Ya, sekali lagi saya ulangi, sehingga pihak ketiga tadi, yaitu lifeline Anda, bisa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prospek Anda dan bisa memberikan kekuatan yang dia sudah miliki tadi, bisa memberikan kekuatan balik kepada Anda. Ya, ini penting sekali. Yang namanya teamwork ini penting ya. Yang namanya kerja kerja bersama ini kita harus saling mengedifikasi. Oke, sudah jelas ya apa itu edifikasi. Nah, edifikasi ini harus dilakukan sekali lagi sahabat setara secara tulus. Saya kasih beberapa contoh edifikasi di kehidupan sehari-hari ya. Saya kasih contoh. Anda pernah pergi ke toko buku, Anda pernah cari buku misalkan, ada buku yang menarik menurut Anda gitu ya. Itu kalau Anda lihat si pengarang di depannya itu ada beberapa tulisan atau referensi dari beberapa pembaca yang terkenal. Ya, mereka akan mengatakan bahwa buku ini layak dan bagus untuk dibaca. Nggak mungkin pengarangnya mengatakannya sendiri, ya pihak ketiga yang mengatakannya, ya pihak ketiga yang terkenal. Contoh-contoh kata-kata pengantar di depan itu dari para pembaca yang lain. Nah, itu adalah contoh dari edifikasi, ya. Atau contoh edifikasi yang lain, misalkan gini, Anda pergi makan sate gitu ya, nggak mungkin si tukang sate mengatakan satenya paling enak, nggak mungkin karena dia yang masak satenya, ya. Kita nggak percaya kalau dia ngomong. Tapi kalau Anda yang bicara, ya, atau teman Anda yang bicara bahwa ini satenya enak, Anda percaya. Ya, karena apa? Karena orang lain yang mengatakan memvalidasi bahwa sate itu enak, bukan si pemiliknya yang mengatakan itu. Jadi Anda butuh pihak ketiga untuk memberikan kekuatan kepada Anda. Ya, seperti itu. Atau contoh sehari-harinya lagi apa? Bahkan gedung putih sekalipun, gedung putih di Amerika Serikat sekalipun di Washington DC itu melakukan yang namanya edifikasi ya sehari-hari. Kenapa? Gini, kalau mereka mengeluarkan sebuah kebijakan gitu, kebijakan pemerintah, mereka tidak langsung mengeluarkan kebijakannya dari Gedung Putih tidak, tapi mereka minta tolong ahli ya para ahli yang membicarakan hal itu, kebijakan itu sehingga kebijakan itu menjadi memiliki kekuatan. Ya, bukan bukan Gedung Putih langsung yang melakukan itu, karena kalau Gedung Putih langsung yang melakukan itu banyak oposisinya gitu. Tapi kalau ahlinya yang mengatakan itu, ya ahli yang sudah terkenal, yang sudah diberikan kekuatan dan mereka yang mengatakan itu, maka publik ya masyarakat lebih percaya. Nah, itulah beberapa contoh edifikasi yang kita lakukan sehari-hari. Ya, jadi edifikasi ini penting, sahabat Sarah ya. Oke, contoh edifikasi di bisnis Sarah. Contohnya gini, ini Anda ya, ini misalkan ini Anda mengedifikasi lifeline Anda, pihak ketiga ya. Anda mempromosikan pihak ketiga sehingga pihak ketiga ini si lifeline Anda tadi punya kekuatan. Ya karena dia sudah punya kekuatan, Anda mempromosikan dia, oh ini orang yang serius ya. Lifeline saya ini orang yang serius, dia sangat besar bisnisnya, dia sangat komitmen dan dia sudah banyak membantu orang lain untuk sukses. Latar belakangnya ini bla 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 gitu ya. Ada ceritakan bahwa orang ini punya punya akhirnya punya kekuatan karena Anda sudah mengatakan itu kepada prospek Anda. Ya bahwa lifeline Anda ini ada orang yang luar biasa lah gitu ya, singkatnya luar biasa. Apa yang terjadi karena dia sudah punya kekuatan, dia bisa mempengaruhi prospek Anda. Prospek Anda akan percaya sama dia, ya. Prospek Anda akan percaya sama dia karena dia sudah diedifikasi oleh Anda, sudah dipromosikan, diberikan kekuatan oleh Anda. Nah, karena prospek Anda percaya kepada omongannya dia, apa yang terjadi? Yang untung siapa? Yang untung ya si prospek dan tentunya juga Anda. Anda dan prospek Anda akan untung bersama-sama, ya, beruntung bersama. Nah, setelah dia punya kekuatan tadi, dia mengembalikan kekuatannya kepada Anda, dia mengedifikasi balik. Saya kasih contoh, misalkan Anda dan prospek Anda ini teman lama. Ya, teman lama dari kecil misalkan ya, bandel bareng ya, kasarnya gini deh, apa namanya, nyolong mangga bareng lah gitu ya, mohon maaf nih saya kasih contoh nyolong mangga bareng. Terus setelah dewasa gini Anda menawarkan bisnis Tara, kira-kira teman Anda percaya nggak? Kurang percayanya, tingkat kepercayaannya rendah. Kenapa? Karena dulu pernah sama-sama bandel bareng
ya nakal bareng gitu, nyolong nyolong mangga bareng. Tapi kalau Anda mengedifikasi lifeline Anda, upline Anda, pihak ketiga ini Anda edifikasi, Anda katakan bahwa prospek ini ada rekan bisnis saya, ini orangnya sangat serius, apa sangat sukses ya, eh, apa namanya, komitmennya tinggi ya, dia sudah banyak membantu orang dan sudah membuktikan bahwa dia bisa membantu banyak orang sukses, income-nya juga sudah besar, dia sudah menghasilkan banyak hal di bisnis ini. Saya ingin kamu dengarkan apa yang dikatakan. Nah, kira-kira kalau Anda memberikan kekuatan seperti itu, teman Anda si prospek tadi mau dengarkan nggak apa kata lifeline Anda? Karena dia sudah memberikan kekuatan tadi gitu ya. Nah, kalau dia sudah percaya dengan, dia lebih percaya sama pihak ketiga tadi daripada Anda yang ngomong, saya punya bisnis besar loh gitu. Nah, tapi kalau pihak ketiga yang ngomong, iya benar, prospek si Anda ini kerjasama dengan saya, dengan Lifeline ya, kerjasama dengan Lifeline, dan benar kami punya bisnis yang besar ya, dan saya sedang membantu Anda dan membantu juga mungkin Susanatis prospek ya, Pak prospek, untuk mengembangkan bisnis ini biar bisa sama-sama sukses. Nah, itulah yang membuat akhirnya eh, Anda lebih mudah ya mempengaruhi prospek Anda karena pihak ketiga yang bicara. Oke, next ya. Ini contoh diagramnya, sahabat setara ya. Ya. Jadi kalau Anda mengedifikasi upline Anda atau lifeline Anda, dan upline Anda atau lifeline Anda ini mengedifikasi Anda kembali. Jadi ini dua arah nih, bolak-balik ya, bisa saling mengedifikasi. Tapi awalnya Anda dulu yang mengedifikasi lifeline Anda atau upline Anda. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Upline Anda bisa atau lifeline Anda ini bisa mempengaruhi prospek Anda, dan prospek Anda akhirnya jadi respect, jadi percaya dengan lifeline Anda atau upline Anda. Ya, nah pada saat upline atau lifeline Anda ini mengedifikasi balik Anda, akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia mengedifikasi Anda kembali ya di depan prospek Anda, apa yang terjadi? Akhirnya prospek Anda jadi percaya kepada Anda. Yang tadinya tidak percaya, itu contohnya ya, seperti itu. Ya, jadi ada respect kepada upline tapi juga ada trust atau percaya kepada Anda. Ya, karena prospek Anda ini teman dekat Anda ya, dia tidak mudah percaya dengan Anda karena teman main kan gitu. Oke, next ya. Nah, kenapa kita perlu edifikasi? Kenapa edifikasi itu penting, sahabat Sarah? Karena dia mempercepat pertumbuhan jaringan Anda. Nah, ini harus diketahui. Ya, Anda gunakan edifikasi ini, maka jaringan Anda akan cepat bertumbuhnya. Ya, Anda nggak mau buang-buang waktu. Ya, Anda mentransfer power, mentransfer kekuatan kepada pihak ketiga. Anda tidak dapat membangun bisnis ini sendirian. Ya, Anda tidak bisa membangun bisnis ini sendirian dengan cepat. Anda perlu kekuatan dari pihak ketiga. Tapi sebelum Anda punya kekuatan pihak ketiga, Anda berikan dulu kekuatannya kepada pihak ketiga. Anda beri dulu kekuatannya kepada pihak ketiga dengan cara Anda mengedifikasi pihak ketiga. Sehingga pihak ketiga punya kekuatan, dan kekuatan itu bisa dipakai untuk mempengaruhi prospek Anda. Ya, nah siapa yang Anda akan edifikasi, siapa dan apa yang Anda akan edifikasi? Yang pasti setara dan manajemennya. Ya, para founders dan manajemennya setara karena mereka sudah berjuang untuk membantu Anda mengembangkan bisnis Anda. Ya, membantu Anda di lapangan tentunya. Ya, juga Anda harus mengedifikasi produk dan marketing plan-nya setara, sudah pasti itu ya, di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Ya, di video-video promosi tentunya Anda sudah termasuk juga Anda bisa mengedifikasi produk dan marketing plan. Apa sih bedanya promosi dengan edifikasi? Bedanya gini, sahabat Sarah. Kalau di edifikasi itu Anda lakukan secara tulus. Ya, karena apa? Karena tadi dasar pemikiran tadi kita sudah menguangkan, para lifeline Anda itu sudah meluangkan waktunya untuk membantu Anda, ya. Jadi Anda harus edifikasi dia secara tulus gitu. Ya, karena dia sudah meluangkan waktunya. Yang paling berharga dari seseorang adalah waktu, sahabat setara. Kalau dia sudah mau meluangkan waktunya, itu sangat berharga karena waktu tidak bisa diambil balik gitu ya. Oke. Oke, jadi bedanya promosi dengan edifikasi adalah kalau edifikasi dilakukan secara tulus. Kalau promosi belum tentu dilakukan secara tulus. Ya, oke. Apalagi yang harus diedifikasi? Ya, tentunya Setara Academy, tempat kita dididik, tempat kita belajar, edukasi dan sebagainya ya. Kita meningkatkan potensi dasar manusia biar keluar semuanya. Semua raksasa di dalam diri kita tuh dikeluarkan di Setara Academy ya. Oke, Lifeline juga ya, garis sponsorisasi kita ke atas yang aktif kita perlu edifikasi. Key person, orang yang di bawah kita, ya, yang aktif di bawah kita, kita juga perlu edifikasi mereka. Ya, alat bantu juga perlu dilakukan edifikasi ya. Ini alat bantu ini penting buat pengembangan bisnis Anda dan sebagainya. Dan juga crossline yang positif itu juga perlu diedifikasi ya. Karena kita juga butuh kekuatan dari crossline, apalagi kalau crossline itu berbeda profesi dengan kita, ya, berbeda latar belakang dan sebagainya, itu kita perlu edifikasi. Apalagi tapi yang positif ya, sahabat Sarah, crossline yang positif. Karena di luar sana banyak juga crossline yang negatif ya. Nggak perlu yang negatif di edifikasi, nggak perlu. Oke, lanjut ya. Kapan? Nah, jawabannya kapan pun dan kapan saja ya, harus dilakukan edifikasi setiap saat ya. Kapanpun dan kapan saja. Oke, di mana? Ya, di mana saja dan dimanapun lakukan edifikasi, dimanapun Anda berada,
lakukan edifikasi kepada hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan di depan. Oke, nah yang terakhir bagaimana caranya? Ya, nah ini dia tadi ya dimanapun, termasuk salah satunya di home meeting, di table talk misalkan, di business preview, di follow up dan sebagainya. Ya, nah bagaimana caranya? Saya kasih contoh beberapa ya, sahabat Sarah ya. Nanti di belakang saya akan kasih contoh beberapa, tapi ini ada poinnya dulu. Edifikasi kerja dan prestasinya. Ya, maksudnya gini, ini orang ini pekerja keras ya, komitmen tinggi. Beliau menjalankan bisnis ini full time atau part time, tapi di luar waktu full time beliau kerja di kantor, beliau masih sempat menjalankan bisnis ini ya, dan beliau sangat komitmen membangun bisnisnya di luar waktu kerjanya beliau ya, beliau masih mau membantu kita semua. Nah, prestasinya beliau sudah punya jaringan yang lebih besar, punya bisnis lebih besar, dan beliau sudah membantu banyak orang untuk berhasil juga di bisnis ini. Nah, jadi edifikasi kerja dan prestasinya. Kalau dia sudah punya peringkat, dia star 5 misalnya, disebutkan star 5-nya ya, seperti itu. Atau star 6, star 7 dan sebagainya. Oke. Ini yang diedifikasi kerja dan prestasinya ya. Jangan menyangkut privasi ya. Jangan menyangkut privasi karena ada beberapa orang yang tidak ingin privasinya dibongkar. Jadi jangan menyangkut itu ya. Jadi kalaupun Anda mau menceritakan privasinya, Anda perlu bertanya dulu atau minta izin dulu kepada lifeline Anda tadi. Boleh nggak privasinya diceritakan? Kalau nggak boleh jangan. Ya misalkan contohnya apa? Contohnya status pernikahan misalkan ya masih bujangan atau sudah beristri gitu. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau disebutkan dia masih bujangan dan sebagainya. Atau yang kita kadang-kadang keceplosan itu adalah penghasilan. Ya, kalau peringkat masih nggak apa-apa, tapi kalau penghasilan jangan. Tanyakan dulu ke orangnya apakah dia mau disebutkan penghasilannya, ya gitu. Ya kan ada beberapa orang yang penghasilannya tidak ingin disebutkan gitu ya. Oke, jadi ini jangan menyangkut yang privasi-privasi. Oke, lalu juga edifikasi sebaiknya dilakukan saat tidak ada orangnya. Jadi sebaiknya kalau Anda ingin mengedifikasi lifeline Anda tadi atau key person Anda tadi ya atau crossline positif Anda tadi, jangan dilakukan di depan orang tersebut, dilakukan di belakang ya sebelum ketemu mereka sudah dilakukan dulu edifikasi karena kalau di depannya tuh kadang-kadang orang jadi salah tingkah ya serba canggung gitu ya karena di depannya langsung gitu. Oke, sebaiknya ya, tapi kalaupun Anda mau lakukan nggak apa-apa, cuma sebaiknya jangan dilakukan di depan. Ya, jangan edifikasi prospek. Nah, ini sering salah sekali, sahabat saudara. Banyak banget orang di luar sana yang justru yang diedifikasi prospeknya. Justru verifikasi orang lain. Jangan. Kalau prospeknya yang diidentifikasi, nanti malah dia besar kepala dan dia nggak mau dengerin apa yang dikatakan oleh lifeline Anda, oleh upline Anda. Nanti yang rugi Anda sendiri. Contoh nih ya, banyak sekali ini pertemuan misalkan gini nih. Anda mengverifikasi, oh ini orang ini hebat loh, dia direktur sebuah sebuah perusahaan bla 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 gitu. Dia sukses di kehidupannya, keluarganya segala macam. Itu apa yang terjadi? Akhirnya dia ngerasa besar hati, besar diri, dan pada saat upline Anda ingin bicara kepada dia, mengarahkan dia, ya pada saat lifeline Anda ingin mengarahkan dia untuk bergabung di bisnis ini dan mengajarkan caranya menjalankan, dia udah nggak mau dengar karena dia udah ngerasa lebih hebat daripada upline Anda. Jadi jangan lakukan itu, sahabat Sarah. Anda sering, ini diharamkan. Saya ulangi ya, ini diharamkan Anda mengedifikasi justru prospeknya. Salah besar itu. Kalau Anda lakukan itu, bisnis Anda tidak akan pernah bisa berkembang. Ya, tidak akan pernah bisa berkembang. Oke, ini saya sering melihat hal seperti itu. Ya, jadi jangan, justru kebalikannya. Nah, contoh edifikasi offline. Saya kasih contoh yang offline dulu ya. Misalkan Anda melakukan home meeting nih, home meeting sharing di rumah Anda ya, home sharing. Nah, yang paling penting Anda siapkan tempat parkir khusus bagi upline Anda. Ya, kalau Anda punya mobil, keluarkan dulu mobil Anda, ya biar garasi Anda bisa dimasuki oleh mobilnya upline Anda. Atau kalau upline Anda naik motor, nggak apa-apa, biarkan dia masuk ke garasi Anda, keluarkan dulu mobil Anda. Biar orang lihat, oh ternyata ini yang datang naik motor aja disiapin tempat parkir khusus, yang lain-lain disuruh parkir di luar gitu. Bahkan mobil Anda sendiri parkirnya di luar, tapi motor dia atau mobil dia masuk ke dalam, ke garasi Anda. Itu berarti orang penting nih, gitu ya. Jadi berikan perhatian khusus biar dia punya postur, dia punya kekuatan gitu. Bayangkan kalau Anda justru ya banyak orang mengatakan gini, "Oh, kalau saya direktur terus upline saya mahasiswa gimana?" Justru bagus. Justru bagus sahabat Sarah. Kenapa? Kalau Anda direktur, teman-teman yang Anda undang ke home sharing tadi semuanya direksi semua, yang levelnya sama seperti Anda. Lalu ada seorang mahasiswa datang, lalu Anda lakukan edifikasi seperti tadi, Anda berikan tempat khusus, Anda berikan semua fasilitas segala macam. Kira-kira semua direktur tadi mengatakan, ini gila ini. Ini orang yang datang nih walaupun masih muda, mahasiswa, tapi ini pasti orang hebat nih. Buktinya teman saya menghormati dia. Tapi sebaliknya, kalau mahasiswa tadi yang tidak punya postur tadi datang, terus Anda tidak dilakukan edifikasi, sudah pasti undangan Anda yang para direksi juga tadi tidak akan mempercayai si upline Anda yang mahasiswa ini, karena Anda tidak lakukan edifikasi. Anda terlalu terlalu sombong untuk tidak melakukan edifikasi. Akhirnya nggak ada gunanya si upline Anda yang mahasiswa ini untuk bicara. Ya kan nggak akan didengarkan juga oleh yang Anda undang gitu. Ya, jadi kalau, tapi sebaliknya kalau Anda lakukan verifikasi besar-besaran kepada si mahasiswa ini secara tulus, semua undangan Anda akan mengatakan, wow ini hebat nih orang ini, walaupun masih muda, pasti ini orang hebat nih.
Karena si tuan rumah aja menghormati dia gitu. Jadi berikan tempat parkir khusus. Apalagi selain itu, sahabat Sarah, ya berikan tempat duduk spesial. Kalau yang lain-lain duduk di tempat yang biasa, dia dikasih duduk di sofa yang lebih lebih nyaman misalkan gitu ya. Dikasih tempat duduk spesial. Atau kalau semuanya bersila di bawah misalkan gitu, dia dikasih tempat pojokan yang paling enak. Yang mungkin ada bantalnya untuk dia duduk di atas itu. Jadi lebih empuk gitu, sahabat Sarah. Jadi berikan tempat spesial, berikan perhatian spesial buat orang ini ya, si upline ini atau si lifeline Anda ini. Ya, bawakan tas atau barang bawaannya. Kalau dia bawa tas, bawakan tasnya. Dari depan pagar itu sudah Anda bawakan. Ya, sudah Anda jemput dan sudah Anda bawakan. Ya, tasnya atau barang bawaannya. Ya, memberikan kesan bahwa ini orang penting. Ya, apalagi berikan minum yang berbeda dengan prospek Anda. Kalau yang lain minum aqua gelas gitu, ya, mineral gelas, Anda berikan dia sirup misalkan gitu, atau apa minuman berwarna gitu. Jadi memang beda gitu. Atau misalkan berikan dia es teh manis atau es kelapa misalkan gitu ya. Yang lain air putih aja biasa. Nah, itu menunjukkan bahwa dia ini orang spesial. Berikan minum yang berbeda. Oke. Nah, perkenalkan dan buka acara home sharing ini dengan benar dan baik. Ya, nanti ada narasinya di belakang, tapi jangan katakan terima kasih kepada prospek Anda. Oh iya, gini, terima kasih semua teman-teman bisa hadir ke rumah saya, memenuhi undangan saya. Jangan lakukan itu. Jangan berterima kasih kepada orang yang Anda undang, tapi katakan terima kasih kepada lifeline Anda atau upline Anda tadi. Contohnya gini, terima kasih Pak Budi sebagai upline saya, lifeline saya, sudah mau meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya bisa hadir di rumah saya. Nah, gitu. Ya, seperti itu, sahabat setara. Jadi yang kita perlu mengucapkan terima kasih kepada upline kita atau offline kita, jangan kepada prospek. Jangan kebalik, sahabat setara. Ya, kekuatannya harus ada di lifeline Anda, di upline Anda, bukan di prospek. Oke, ini contoh edifikasi offline. Kalau contoh edifikasi online bagaimana? Lebih sederhana, sahabat setara, karena kita lakukannya by Zoom, ya, by online, lebih sederhana. Cuma perkenalkan dan buka acara bisnis previewnya dengan benar dan baik. Ya, sekali lagi jangan katakan terima kasih kepada prospek Anda, tapi katakan terima kasih kepada si presenter, kepada upline Anda atau lifeline Anda ya. Sederhana. Persiapannya jauh lebih sederhana. Tapi sekali lagi Anda akan lakukannya baik online maupun offline ya. Nah, ini contoh narasi membuka home sharing ya, membuka home sharing maupun Zoom meeting ya. Ya sama aja. Online atau offline ini narasinya sama. Contoh saya bacakan ya, nanti bisa di screenshot, bisa ditulis ulang ya untuk nanti Anda bacakan. Senang sekali ya, katakan senang sekali, jangan katakan terima kasih. Ya terima kasih kita semua bisa berkumpul, jangan. Senang sekali kita semua bisa berkumpul di sini. Sesuai undangan saya kepada Anda, ya, sesuai undangan saya kepada teman-teman semua, siang hari ini atau malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah informasi yang sangat berguna untuk kita semua. Ya, karena Anda adalah teman-teman saya, makanya saya undang. Karena saya yakin sekali informasi ini bagus dan karena bagus saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat saya semua. Nah, bagaimana caranya kita menjaga informasinya adalah bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan rekening bank kita. Ya, seperti itu. Lanjut lagi ini ya, contohnya. Kita sangat beruntung. Ya, acara ini bisa dihadiri oleh rekan saya yang lebih senior. Walaupun dia lebih muda, tapi mungkin di bisnisnya dia lebih lama karena kan dia lifeline, dia upline, dia posisinya di atas. Jadi walaupun dia umurnya lebih muda, tapi karena dia lebih dulu, dia lebih senior. Ya, kita sangat beruntung. Ya, acara ini bisa dihadiri oleh rekan saya yang lebih senior. Ya, beliau sangat sibuk, tapi di sela-sela kesibukan beliau, beliau menyempatkan diri untuk hadir hari ini di acara ini. Nah, buka dengan cara menghormati seperti itu, sahabat setara. Lalu beliau berlatar belakang, nah ceritakan aja latar belakangnya apa. Misalkan dia pegawai swasta, dia mahasiswa atau apapun, katakan saja, ceritakan apa adanya ya. Beliau organisasi bisnis sangat besar, ya sangat berkomitmen membantu rekan bisnis beliau semua dan beliau sudah membuktikan bahwa beliau sudah membantu banyak orang untuk sukses. Bla 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 dan seterusnya. Mari kita sambut ya Bapak atau Ibu siapa gitu ya, Bapak Budi atau Ibu Budi dan sebagainya gitu ya. Seperti itu sahabat setara. Ini sekali lagi narasinya bisa Anda kembangkan sendiri. Ini contoh ya sederhana. Nah, lalu hukumnya nih, ya. Hukum yang ada di edifikasi ini Anda bisa mengedifikasi siapa saja dan apa saja, tapi tidak pernah bisa mengedifikasi diri sendiri. Ya, ini haram untuk Anda mengedifikasi diri sendiri, ya. Contoh seperti tadi gitu, Anda pengarang buku lalu Anda katakan buku Anda bagus, orang nggak percaya. Atau Anda pembuat kue tiaw gitu, tapi terus Anda bilang kue tiaw Anda paling enak, nggak, orang nggak percaya. Tapi kalau orang lain, pihak ketiga yang mengatakan bahwa kue tiaw Anda enak, buku Anda bagus, nah itu baru boleh. Orang baru akan percaya gitu. Jadi tidak boleh Anda mengedifikasi diri sendiri. Nggak bisa, sahabat setara ya. Anda bisa mengedifikasi siapapun, apapun, tapi tidak bisa diri sendiri. Oke, dan dia dilakukan harus tulus, ya. Ya, edifikasinya harus dilakukan secara tulus. Sekali lagi, dia sudah meluangkan waktunya. Si upline kita ini, si lifeline kita ini sudah meluangkan waktunya, dan waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga yang orang berikan buat orang lain.
Jadi dihargai waktu itu karena waktu tidak bisa ditarik balik. Jadi lakukanlah edifikasi secara tulus, lalu lakukan juga edifikasi balik. Jangan Anda sudah diedifikasi terus Anda tidak mengedifikasi balik. Jangan Anda telan semuanya edifikasinya. Jangan juga, itu akan bahaya buat Anda ya. Nanti Anda kekenyangan edifikasi, akhirnya Anda lupa diri. Ya, jangan Anda edifikasi balik. Anda berikan kekuatan balik kepada tuan rumahnya, atau Anda berikan kekuatan balik kepada pihak yang tadi mengedifikasi Anda, sehingga Anda sama-sama punya kekuatan. Ya. Lalu jangan edifikasi prospek. Saya ingatkan sekali lagi, jangan edifikasi prospek Anda. Salah besar ya. Yang harus Anda edifikasi adalah tim bisnis Anda, bukan prospek Anda, dan harus diajarkan ke grup. Nah, ini harus Anda ajarkan ke grup Anda, sahabat setara, ya, jangan disimpan sendiri. Lalu edifikasi diberikan, bukan diminta, ya. Jadi Anda juga kalau sudah diedifikasi, jaga juga postur Anda, jangan Anda eh, apa katanya ya, mencela-mencela gitu, petetang-peteteng gitu ya, sahabat setara, ya. Nanti Anda akan rugi sendiri gitu. Anda tidak pantas untuk diedifikasi. Anda juga harus menjaga apa, harga diri Anda gitu. Jadi Anda eh, ya, Anda pantas lah untuk diidentifikasi. Jangan Anda minta-minta, kamu identifikasi saya, jangan gitu. Anda buktikan bahwa Anda punya sikap yang baik, ya, sehingga Anda memang pantas untuk diidentifikasi oleh grup Anda. Nah, itu saja sahabat Stara. Sekali lagi, silakan subscribe ke channel-channel YouTube dan Instagram kita ya, Stara Sukses dan Stara Academy. Dan juga ada dua WA ini yang bisa kita tanyakan, Stara Official dan Stara Information. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sukses untuk sahabat Stara semua.